Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan hamparan tanah air yang subur, memiliki 90,5% panjang pantai yang ada di Provinsi Jambi. Wariskan keindahan serta hasil alam yang melimpah. Semua itu untuk diolah dan dinikmati anak negeri. Semua hasil alam di kabupaten ini dapat dijumpai di Pasar Rakyat yang tersebar di seluruh kabupaten. Pasar Rakyat merupakan hasil revitalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memasukkan konsep modern pada manajemennya, namun operasionalnya tetap tradisional. Jadi alhamdulillah adanya bangunan ini dari pemerintah, antusias warga dengan adanya bangunan baru ini begitu ramai. Sekarang enak lah, sekarang tidak kayak kemarin. Kemarin di bawah kan kotor, sekarang di atas ini kan enak. Kusuman yuk rame. Menerapkan konsep ini bukan hal yang mudah. Persepsi masyarakat terhadap pasar tradisional sejak dulu adalah kotor dan penuh sampah. Pengelola pasar hingga beberapa kali mensosialisasikan konsep modern pada pasar rakyat. Hingga pada tahun 2020, Disperindak Tanjabtim berhasil memiliki 10 pasar binaan yang tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu ada Pasar Muara Sabak Barat 1 dan 2, Pasar KTM, Pasar Blok D, Pasar Catur Rahayu, Pasar Rantau Indah, Pasar Teluk Majelis, Pasar Pelita Rantau Rasau, Pasar Lambur 2, Pasar Mayang Mangurai, dan Pasar Muara Sabak Timur. Pasar yang ada Tanjung Timur adalah dominan pasar kalangan, yaitu pasarnya yang dilaksanakan seminggu sekali maupun seminggu 2 kali. Semenjak tahun 2015, infrastruktur pasar tersebut sudah mulai kami kerjakan. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2020 ini sudah ada sekitar 10 pasar yang sudah kami perbaiki. Dari sebelumnya bangunannya apa adanya, bangunan kayu, terkesan becek, sekarang sudah menjadi bangunan yang permanen. Lapak-lapak sudah sama dengan yang ada di kota-kota besar lainnya. Pasar tradisional perannya sangat vital sebagai roda penggerak perekonomian, sehingga besar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menggantungkan kebutuhan sehari-hari di pasar. Di balik peran penting tersebut, pasar tradisional meninggalkan banyak PR. Mulai dari sampah, kondisi yang kumuh, kurang baiknya sanitasi, hingga masalah-masalah lainnya. Setiap musim banjir atau musim penghujan, pasar kami ini tergenang oleh air hampir setinggi 1 lutut. Banyak yang bangun-bangun los pribadi sehingga kurang layak lah, kurang enak untuk dipandang. Kami jaga, orang parkir sembarang ya bang, depan jualan parkir gitu. Kalau dulu di sana kan sempit, jadi agak terbatas. Kalau di sini kan sudah tertata rapi kayak gitu. Pembenahan secara fisik tentunya dapat meningkatkan citra dan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang semula kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Tetapi juga harus didukung dengan revitalisasi non-fisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial. Dinas Perindak melalui bidang pengelolaan pasar berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana pasar yang selama ini terkesan kumuh, terkesan apa adanya. Padahal pasar merupakan tempat jual beli, tempat bertemunya pedagang, dan tempat bertemunya antara petani, nelayan untuk memasarkan barangnya. Dinas Perindak berusaha memperbaiki sarana prasarana tersebut. Salah satunya berupaya melalui dana DAK, dana alokasi khusus,
yang diperuntukkan untuk pembangunan pasar, infrastruktur. Kami pun telah dibantu oleh Kementerian Perdagangan, yaitu beberapa revitalisasi pasar. Alhamdulillah, sejalan dengan program Pak Presiden Jokowi, pembangunan 5.000 pasar. Mulai tahun 2015, Dinas Perindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu mendapatkan bantuan dana alokasi khusus. Melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat yang memiliki Standar Nasional Indonesia atau SNI yang menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional. Sini alhamdulillah pasar ini jauh lebih maju daripada yang dulu. Kalau dulu kita kepanasan, kalau sekarang sudah dikasih fasilitas yang baik oleh pemerintah sekitar di sini. Karena tempatnya di sini lebih strategis dan nyaman. Ketika ada hujan di sini tidak terkena hujan, tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pasar rakyat. Para pedagang antusias dengan gedungnya yang dulu mereka kebanjiran, saat ini mereka telah menempati tempat yang layak seperti yang kita lihat saat ini. Semuanya serba keramik. Pedagang bersyukur tempat yang disediakan pemerintah itu layak dan omsetnya pun agak begitu naik dan signifikan. Karena dengan harganya yang murah, sehingga konsumen juga bisa dengan puas. Volume pedagang atau pembeli itu semakin hari mengalami kenaikan, peningkatan. Pasar rakyat diharapkan dapat menjadi rumah ekonomi dan budaya Indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Adapun target-target kami dari pemerintah, kami mengharapkan pasar yang ada di Tanjung Jabung Timur menjadi pasar rakyat yang bersih, pasar rakyat yang tertib, ukur, dan pasar rakyat yang sehat. Mudah-mudahan laju pertumbuhan ekonomi, terutama di pasar, akan terus meningkat, akan terus berkembang. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud. Inilah kelebihan berbelanja di pasar rakyat. Selain harganya yang terjangkau, di sini masyarakatnya juga ramah-ramah loh. Ayo belanja di pasar rakyat. Dengan pengelolaan pasar rakyat yang semakin baik, maka pasar rakyat akan semakin kompetitif dan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.